Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Bitcoin teman-teman ya. Kira-kira ada news apa mengenai Bitcoin dan ada sentimen apa sih mengenai perkembangan Bitcoin saat ini? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news Bitcoin atau BTC ya, kita cek dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, di sini terlihat teman-teman ya, dalam kurun 24 jam ya, Bitcoin tuh mengalami pertumbuhan 2% nih cuy ya. Kalau kemarin Bitcoin tuh berada di level 18 ya, saat ini tuh sudah naik di level 19,2 ribu US dollar cuy ya. Jadi ada kenaikan, tentunya hal ini tuh juga mendorong kenaikan untuk harga altcoin teman-teman ya, sedikit-sedikit lah. Karena memang induk cryptocurrency BTC ini mengalami kenaikan yang sedikit gitu teman-teman ya. Nah, kira-kira ada sentimen news apa sih mengenai si Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari bitcoin.com di mana katanya Rusia tidak dapat melakukan tanpa pembayaran kripto lintas batas, konsensus tercapai teman-teman ya. Oke, jadi di bulan-bulan yang lalu memang berita untuk cryptocurrency di Rusia ini teman ya menuai pro kontra nih di dalam regulasi internal negara Rusia ya. Untuk kripto di Rusia ini teman ya memang diizinkan teman ya, namun bukan sebagai alat pembayaran teman ya. Sama halnya seperti di Indonesia lah. Kalau untuk alat pembayaran tidak diperbolehkan teman ya. Namun akhir-akhir ini teman ya ada kabar Rusia itu katanya akan mensahkan nih kripto sebagai alat pembayaran cuy. Nah, pertanyaannya, ini sebagai alat pembayaran seperti apa dulu nih? Apakah sebagai alat pembayaran khusus untuk bisnis ataukah dilegal tenderkan seperti layaknya negara El Salvador, teman-teman? Yuk kita kepoin. Oke, di sini dijelaskan ya, institusi utama pemerintah telah sepakat nih bahwa Rusia perlu melegalkan pembayaran kripto untuk penyelesaian internasional. Proposal tersebut telah mendapatkan dukungan dalam beberapa bulan terakhir ya, sejak keputusan Moskow untuk menyerang Ukraina disambut dengan gelombang demi gelombang sanksi barat, teman-teman ya. Nah, jadi intinya dari penjelasan ini teman-teman ya, untuk Rusia ini melegalkan pembayaran kripto itu ya teman-teman ya, sepertinya ini dikhususkan untuk penyelesaian internasional ya. Kenapa dikhususkan untuk penyelesaian internasional ya? Karena kita ketahui teman-teman ya, semenjak Rusia ini menginvasi si Ukraina ya, Rusia ini terdampak sanksi dari negara-negara barat ya. Yang bisa kalian lihat yaitu sanksi ekonomi, teman-teman. Makanya di sini bingung nih si Rusia teman ya untuk menyelesaikan sanksi-sanksi tersebut dan tentunya menjaga kestabilan ekonomi di negaranya juga, teman. Makanya di sini pemerintah Rusia itu akan segera melegalkan pembayaran kripto nih, namun dikhususkan untuk penyelesaian internasional ya, atau bisnis internasional, teman ya. Nah, apakah untuk pembayaran di negaranya itu diperbolehkan? Nah, di sini teman ya, Wakil Menteri Keuangan Alexei Moshev teman ya mengungkapkan dalam sebuah wawancaranya nih di saluran TV Rusia 24 teman ya. Dikutip oleh kantor berita TASS, dia pikir ini harus segera terjadi ya. Jadi intinya pembayaran kripto di Rusia ya dikhususkan untuk penyelesaian masalah internasional ya, atau bisnis internasional ya, itu harus segera terjadi. Artinya pembayaran cryptocurrency itu harus segera dilegalkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang bisa diartikan ini sudah menjawab teman ya, apakah melegalkan pembayaran kripto itu bisa untuk pembayaran di negara Rusia? No, tidak teman ya. Karena melegalkan pembayaran kripto di Rusia ini hanya khusus untuk penyelesaian masalah internasional saja teman-teman ya. Tentunya untuk mengcover krisis ekonomi global saat ini teman-teman. Jadi intinya di sini teman-teman ya, pembayaran kripto itu akan segera dilegalkan di Rusia ya teman-teman ya. Namun ini dikhususkan untuk penyelesaian masalah internasional ya, atau di bidang bisnis. Namun meskipun begitu teman-teman, ini adalah salah satu kabar positif teman-teman ya untuk dunia cryptocurrency ya, dengan dilegalkan meskipun hanya untuk bidang bisnis internasional ya. Namun dalam tanda kutip ini juga meningkatkan adopsi cryptocurrency ke depannya ya, mengingat Rusia itu adalah negara kedua adidaya di dunia. Oke, dan berikutnya dikutip dari bitcoin.com juga ya, katanya perusahaan penambang Bitcoin klaim Spark teman ya membeli 10.000 penambang Bitmain seharga 28 juta US dollar teman ya.
Oke, jadi di sini ya perusahaan penambang Bitcoin CleanSpark teman-teman ya telah membeli sekitar 10.000 penambangan ya teman ya di perusahaan Bitmain ya, dimana kita ketahui Bitmain itu adalah perusahaan swasta yang berkantor di Beijing, Cina teman-teman ya, dimana Bitmain ini adalah sebuah perusahaan produsen atau perancang chip sirkuit terintegrasi ya, khusus aplikasi penambangan Bitcoin teman-teman ya. Jadi nama Bitmain ini bukan kaleng-kaleng teman-teman, di bidang perancangan atau produsen chip sirkuit ya teman-teman ya, yang terintegrasi di aplikasi khusus untuk penambangan Bitcoin teman-teman. Jadi dilihat dari sini saja teman-teman ya, sebenarnya adopsi Bitcoin itu makin kesini makin mengglobal teman-teman ya. Namun kita memang saat ini difokuskan kepada isu-isu perekonomian dunia teman-teman ya, mengenai contohnya seperti peperangan antara Rusia Ukraina yang menyebabkan banyak ekonomi global itu pada oleng, yang mengakibatkan inflasi bahkan menuju ke era resesi teman-teman. Jadi kita disibukkan di situlah intinya, muter-muter di situ teman-teman ya. Namun kalau kita melihat dari di luar konteks tersebut teman-teman ya, sebenarnya Bitcoin itu makin kesini makin diadopsi global ya, bahkan menjadi salah satu solusi jalan keluar dalam mengatasi olengnya ekonomi global ini, seperti yang dilakukan Rusia tadi ya, melegalkan pembayaran cryptocurrency atau Bitcoin ini teman ya, namun dikhususkan untuk masalah internasional cuy. Oke. Nah oke, di sini dikutip dari coinmarketcap.com, di mana katanya 1 tahun lalu El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai tender legal atau legal tender ya. Bagaimana ini pergi sejauh ini katanya teman. Jadi memang kita ketahui teman ya, di tahun lalu teman ya, salah satu negara El Salvador ini telah melegal tenderkan Bitcoin di negaranya teman ya, atau Bitcoin ini bisa dipakai sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya teman ya. Namun tentunya ini nggak berjalan semulus yang kita pikirkan teman ya. Banyak cemooh ya, banyak komplain teman ya, dari keputusan Presiden Nayib Bukele ini ya, atau presiden dari negara El Salvador ini teman ya. Bahkan sempat tahun lalu juga teman ya, negara El Salvador itu mengumumkan bahwa akan ada program Volcano Bond ya, dimana Volcano Bond ini nantinya akan dipakai untuk penambangan Bitcoin tenaga gunung berapi lah, intinya begitu teman ya. Nah hal tersebut teman ya, katanya itu membutuhkan sekitar 1 miliar US dolaran lah teman ya, untuk diinvestasikan ke proyek Volcano Bond ini. Namun sampai saat ini ya belum terdengar lagi kabarnya apakah proyek itu masih berlanjut atau tidak teman ya. Tapi kalau menurut Didi sih, dengan melihat dari bullishnya Presiden El Salvador atau Nayib Bukele ini ya, kemungkinan besar proyek Volcano Bond ini ya, atau penambangan Bitcoin menggunakan tenaga gunung berapi ini ya, bisa jadi diteruskan gitu teman ya. Nah, apakah dengan keputusan Nayib Bukele ini melegal tenderkan ya teman ya, Bitcoin di negaranya ini tidak mendapat protes atau kecaman ya? Kata siapa? Banyak teman ya. Jadi di negara El Salvador itu seperti ada dua kubu gitu teman ya. Ada yang setuju untuk Bitcoin itu dilegal tenderkan ya, yang satunya tidak setuju teman ya. Nah, bahkan di sini menurut mantan kepala bank sentral negara tersebut teman ya, yang bernama Carlos Adveco, dia itu mengungkapkan ya, mengatakan di media Bloomberg, tidak ada yang benar-benar berbicara tentang Bitcoin di sini. Ini agak dilupakan katanya teman ya. Saya tidak tahu apakah Anda akan menyebutnya sebagai kegagalan, tetapi itu jelas belum berhasil ya. Ini menurut mantan kepala bank sentral negara El Salvador ya, yang bernama Carlos Acevedo teman. Dan di sini juga dijelaskan teman, jika Anda pergi ke pasar manapun di El Salvador, Anda lebih mungkin menerima penghinaan daripada dapat membeli sesuatu dalam Bitcoin. Ini bukan bagaimana dari rutinitas sehari-hari orang. Jadi intinya meskipun ya negara El Salvador ini sudah melegal tenderkan Bitcoin teman ya, namun ini tampaknya ya belum diterima secara menyeluruh ya untuk rakyat dari negara El Salvador ini teman ya. Masih menjadi pro kontra lah intinya teman ya. Namun sebenarnya jika memang Bitcoin ini dapat membawa kemakmuran untuk El Salvador teman ya, maka tidak menutup kemungkinan ya 10 tahun ke depan banyak negara akan mengikuti jejak El Salvador ini teman ya. Jikalau memang nih El Salvador yang sudah melegal tenderkan Bitcoin atau menjadikan Bitcoin sebagai pembayaran sah di negaranya ini bisa memakmurkan El Salvador teman ya. Oke, yang berikutnya ada dikutip dari bitcoin.com juga ya. Putin ancam biarkan Eropa membeku katanya teman. Presiden Rusia memperingatkan kami tidak akan memasok gas, minyak, batu bara dan minyak pemanas teman ya. Jadi ini menurut Didi teman ya, ini adalah ancaman serius ya bagi perekonomian global. Nah, lalu apa hubungannya dengan cryptocurrency, Bang?
Oke, jadi ketika Rusia ini benar-benar teman ya menghentikan pasokan gas, minyak, batu bara, minyak pemanas dan lain-lain ya, intinya yang berbentuk energi ya ke Eropa teman ya, itu akan menimbulkan kegaduhan ekonomi di Eropa bahkan dunia teman ya. Ketika Rusia ini benar-benar menyetop energi atau pasokan gas, minyak, batu bara dan lain-lain ke Eropa teman ya, dan negara-negara di Eropa itu belum menemui nih atau belum menemukan solusi ya teman ya untuk pengganti energi dari Rusia ya, tentunya ini akan menyebabkan sebuah kekacauan ekonomi teman ya. Terlebih lagi kalau kita tanya ke Mbah Google nih ya, musim dingin Eropa 2022 teman ya. Nah, di sini Rabu 21 Desember teman ya sampai Senin 20 Maret 2023. Jadi sekitar 4 bulanan lah teman ya untuk musim dingin di Eropa teman ya. Apa jadinya ketika Rusia itu menyetop sebuah energi pasokan gas, minyak, batu bara dan lain-lain teman ya ke Eropa, dan sedangkan sebentar lagi Eropa itu akan mengalami musim dingin teman ya. Otomatis Eropa akan beku cuy. Karena 40% lebih teman ya negara Eropa itu ketergantungan dengan energi dari Rusia cuy. Oke, jadi menurut Didi teman ya, dengan Putin menyetop energi seperti pasokan gas, minyak, batu bara, ini akan menyebabkan kekacauan ekonomi di Eropa, dan itu juga akan berdampak ke ekonomi global teman-teman ya. Nah, ketika ekonomi global sudah mengalami oleng ya atau tidak stabil teman-teman, tentunya aset-aset yang paling berdampak terhadap perekonomian tersebut adalah aset yang paling beresiko, yaitu cryptocurrency. Makanya ini adalah salah satu news yang cukup mengkhawatirkan ya terhadap dunia per cryptocurrency-an teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, Vladimir Putin tuh mengatakan nih, kami tidak akan memasok apapun di luar kontrak, kami tidak akan melakukan apapun yang mereka coba paksa kami lakukan, kata Putin pada hari Rabu. Kami tidak akan memasok gas, minyak, batu bara, minyak pemanas, kami tidak akan memasok apapun, tambahnya ya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah terus mengucapkan kalimat dari dongeng Rusia yang terkenal, bekukan, bekukan ekor serigala. Ya mungkin di sini Vladimir Putin itu menganggap Eropa itu adalah serigala ya, makanya ingin dibekukan teman ya. Karena kenapa alasan dari ingin dibekukan ini ya, banyak negara Eropa itu yang telah mensanksi ekonomi pihak Rusia, sedangkan Eropa itu masih ketergantungan dengan energi pemanas dari Rusia ya, yang berbentuk minyak, gas dan lain-lain teman ya. Makanya ketika Vladimir Putin ini menyetop sebuah energi tersebut teman ya, sudah dipastikan Eropa itu akan kalang kabut karena Eropa belum menemukan solusi untuk pengganti ketergantungan energi tersebut teman-teman. Oke, jadi melihat dari informasi ini semua teman ya, tentunya ini cukup buruk untuk perekonomian global serta dunia per cryptocurrency-an teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Karena saat ini teman ya, selain tekanan inflasi ya, ketakutan akan resesi global itu telah mendorong investor menjauh dari aset-aset beresiko seperti cryptocurrency teman ya. Dan ketika nantinya ini memang benar ya, Vladimir Putin itu menyetop pasokan energi ya seperti gas, minyak, batu bara teman ya, yang menyebabkan olengnya perekonomian Eropa bahkan dunia teman ya. Tentunya ini bisa menimbulkan teman ya, para investor tuh mencari sebuah perlindungan posisi uang tunai teman ya. Jadi para investor itu akan menempatkan ya uang mereka itu ke tunai ya, daripada menempatkan uang mereka itu ke sebuah saham atau ke sebuah aset yang sangat beresiko, yaitu cryptocurrency teman ya. Dan ini tentunya menjadi kabar yang cukup buruk untuk per cryptocurrency-an teman ya. Dan bahkan di sini dikutip dari Maxwell Hall teman-teman ya, katanya itu Putin mengatakan Barat akan membeku seperti ekor serigala musim dingin ini dan membuat pasar menjadi kacau teman-teman ya. Jadi ini ditebalin ya, membuat pasar menjadi kacau ya, sudah pasti kacau teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Jadi kalau menurut Didi teman ya, jikalau memang Putin ini benar-benar akan memutus pasokan gas, minyak, batu bara dan minyak pemanas dan lain-lain ya yang bersifat energi ke Eropa teman-teman ya, kalian tuh harus mempersiapkan uang cash teman-teman ya, untuk berjaga-jaga dari nantinya efek keputusan Putin ini yang akan menyetop pasokan gas, minyak, batu bara, minyak pemanas dan lain-lain ke Eropa cuy. Oke, jadi itu tadi teman ya, updatean dan news serta perkembangan mengenai sentimen-sentimen ekonomi global serta cryptocurrency teman. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi, bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian.
kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.